Halo teman-teman semua, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang regresi berjenjang. Nah, langsung saja, pada contoh biaya pemanas, dalam tabel ini kita mempertimbangkan 4 variabel bebas: rata-rata suhu luar ruangan, jumlah sekat di dalam rumah, usia perapian, dan ada tidaknya garasi. Untuk memperoleh persamaannya, mula-mula kita menjalankan uji global atau uji keseluruhan untuk menentukan apakah koefisien regresinya signifikan. Ketika kita mendapati sedikitnya satu variabel yang signifikan, kita menguji koefisien regresi secara individu guna menentukan apakah koefisien regresinya penting. Kita mengeluarkan variabel bebas yang tidak memiliki koefisien regresi yang signifikan dan mempertahankan variabel lain. Dengan mempertahankan variabel bebas yang koefisiennya signifikan, kita menemukan persamaan regresi yang menggunakan variabel bebas paling sedikit. Hal ini membuat persamaan regresinya mudah untuk ditafsirkan dan dijelaskan dengan sebanyak mungkin variasi pada variabel terikatnya. Kita sekarang akan menggunakan teknik yang disebut dengan regresi berjenjang yang lebih efisien dalam membangun persamaan regresi. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu regresi berjenjang? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut. Jadi, regresi berjenjang adalah metode tahap demi tahap untuk menentukan persamaan regresi yang dimulai dengan satu variabel bebas dan menambahkan atau menghapus variabel bebasnya satu demi satu. Hanya variabel bebas dengan koefisien regresi bukan 0 saja yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah metode berjenjang. Nah, apa itu metode berjenjang? Metode berjenjang menjabarkan persamaan regresi yang sama, memilih variabel bebas yang sama, dan menemukan koefisien determinasi. Kelebihan metode berjenjang adalah bahwa metode tersebut lebih mengena dibandingkan menggunakan kombinasi dari prosedur global dan individu. Pada metode berjenjang, kita menguraikan susunan persamaannya. Persamaan pertama hanya memuat satu variabel bebas, akan tetapi variabel bebasnya merupakan salah satu dari sekumpulan variabel bebas yang diajukan untuk menjelaskan variasi variabel terikat yang paling banyak. Dengan kata lain, jika kita akan menghitung seluruh korelasi sederhana antara tiap variabel bebas dengan variabel terikatnya, metode berjenjang mula-mula memilih variabel bebas dengan korelasi yang paling kuat terhadap variabel terikatnya. Kemudian, metode berjenjang mengamati variabel bebas sisanya dan kemudian memilih variabel yang akan menjelaskan persentase variasi terbesar, namun belum dijelaskan. Kita melanjutkan proses tersebut hingga seluruh variabel bebas dengan koefisien regresi yang signifikan dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Metode berjenjang mempunyai 4 kelebihan. Yang pertama adalah hanya variabel bebas dengan koefisien regresi signifikan saja yang dimasukkan ke dalam persamaan. Yang kedua adalah langkah-langkah yang dilibatkan dalam membangun persamaan regresi sudah jelas. Yang ketiga, metodenya efisien dalam mencari persamaan regresi hanya dengan koefisien regresi yang signifikan saja. Dan yang keempat, perubahan dalam kesalahan standar estimasi berganda beserta koefisien determinasinya diperlihatkan. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut. Keluaran berjenjang Minitab untuk persoalan biaya pemanas terdapat di bawah ini. Perhatikan bahwa persamaan akhirnya yang tertera pada kolom bernomor 3 meliputi variabel bebas suhu, garasi, dan sekat. Variabel bebasnya sama dengan yang dimasukkan ke dalam persamaan sebelumnya melalui uji global dan uji individu variabel bebasnya. Variabel bebas usia untuk usia perapian tidak dimasukkan karena bukan merupakan penafsir biaya yang signifikan. Sekarang kita perhatikan tinjauan ulang langkah-langkah beserta penafsiran keluarannya. Yang pertama, prosedur berjenjang mula-mula memilih variabel bebas suhu. Variabel ini lebih banyak menjelaskan variasi biaya pemanas dibandingkan 3 variabel yang diajukan lainnya. Suhu menjelaskan 65,85% variasi biaya pemanas. Persamaan regresinya adalah
Y topi sama dengan 388,8 kurang 4,93 X1, di mana terdapat hubungan terbalik antara biaya pemanas dengan suhu. Untuk setiap derajat kenaikan suhunya, biaya pemanas berkurang sebesar 4,93. Yang kedua, variabel bebas berikutnya yang dimasukkan ke persamaan regresi adalah garasi. Ketika variabel ini ditambahkan ke persamaan regresi, koefisien determinasinya meningkat dari 65,85% menjadi 80,46%. Persamaan regresi setelah langkah kedua adalah Y topi sama dengan 300,3 kurang 3,56 X1 tambah 93,0 X2. Koefisien regresi biasanya akan berubah dari satu langkah ke langkah berikutnya. Pada kasus ini, koefisien suhu tetap bertanda negatif, namun nilainya berubah dari min 4,93 menjadi min 3,56. Perubahan ini merupakan cerminan dari penambahan pengaruh variabel bebas garasi. Mengapa metode berjenjang memilih variabel bebas garasi dibandingkan sekat atau usia? Kenaikan dalam R pangkat 2 yang merupakan koefisien determinasi bernilai lebih besar jika garasi yang dimasukkan ke dalam persamaan dibandingkan ketika dua variabel lainnya yang dimasukkan. Yang ketiga, pada poin ini terdapat dua variabel tersisa yang belum digunakan, yaitu sekat dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sekat lebih banyak menjelaskan variasi biaya pemanas yang tersisa dibandingkan yang dijelaskan oleh variabel usia. Setelah langkah ketiga, persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 393,7 kurang 3,96 X1 tambah 77,0 X2 kurang 11,3 X. Pada poin ini, 86,98% variasi biaya pemanas dijelaskan oleh tiga variabel, yaitu bebas suhu, garasi, dan sekat. Yang keempat atau yang terakhir, prosedur berjenjang berhenti di sini. Hal ini berarti bahwa variabel bebas usia tidak secara signifikan meningkatkan koefisien determinasinya. Selanjutnya kita bahas mengenai metode pemilihan variabel lainnya. Ada dua jenis metode pemilihan variabel lainnya. Metode yang pertama adalah metode pemilihan maju. Metode pemilihan maju yang dimulai tanpa variabel bebas dan menambahkan satu variabel bebas ke persamaan regresi pada setiap iterasi. Yang kedua adalah metode penyisihan mundur. Metode penyisihan mundur yang dimulai dengan keseluruhan variabel dan mengeluarkan satu variabel bebas pada setiap iterasi. Nah, metode yang digambarkan sejauh ini tertuju pada satu variabel pada satu waktu dan menentukan apakah akan memasukkan atau mengeluarkan variabel tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya adalah regresi subset terbaik. Melalui metode ini, model yang paling baik diamati menggunakan satu variabel bebas. Model paling baik yang menggunakan dua variabel bebas, model paling baik dengan tiga variabel bebas, dan seterusnya. Ukurannya adalah menemukan model dengan nilai R pangkat 2 terbesar tanpa menghiraukan jumlah variabel bebasnya. Selain itu, setiap variabel bebas tidak perlu memiliki koefisien regresi yang bukan 0. Oleh karena setiap variabel bebas bisa jadi dimasukkan atau tidak dimasukkan. Terdapat 2K kurang 1 kemungkinan model dengan K mengacu pada jumlah variabel bebasnya. Pada contoh biaya pemanas yang sudah kita amati tadi, diperhitungkan 4 variabel bebas, sehingga terdapat 15 kemungkinan model regresi yang diperoleh dari 2 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 16 kurang 1 sama dengan 15. Kemudian kita menguji seluruh model regresi menggunakan satu variabel bebas, seluruh kombinasi menggunakan 2 variabel, seluruh kombinasi menggunakan 3 variabel bebas, dan kemungkinan menggunakan seluruh variabel bebas sejumlah 4. Metode subset terbaik mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan metode subset terbaik adalah metode tersebut memeriksa kombinasi variabel bebas yang tidak dipertimbangkan di dalam metode berjenjang. Proses tersebut tersedia dalam Minitab dan Megastat. Selanjutnya, kita akan memasukkan data atau menghitung analisis regresi berjenjang dengan menggunakan SPSS.
Pertama, kita harus menentukan dulu variabel X dan Y dalam perhitungan kali ini. Variabel X yang gunakan di sini adalah indeks harga konsumen pada kota Banda Aceh. Lalu variabel Y-nya yaitu tingkat inflasi dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Nah, setelah data yang kita dapat dari BPS, kita rapikan sesuai variabel di Excel, lalu di copy. Dan selanjutnya kita paste ke SPSS data tersebut. Nah, variabel X tadi yaitu indeks harga konsumen dan variabel Y-nya itu adalah tingkat inflasi. Pada kolom label kita beri nama indeks harga konsumen. Dan pada label selanjutnya kita beri nama tingkat inflasi. Pada kolom measure, jangan lupa untuk diubah menjadi scale. Nah, untuk menghitung analisis regresi berjenjangnya, kita klik analyze, lalu regression, lalu klik linear. Pada kolom dependent, kita input variabel Y, dan pada kolom independent, kita input variabel X. Pada kolom save, kita centang unstandardized. Lalu lanjutkan, setelah itu kita klik OK. Nah, dan ini adalah hasilnya. Untuk melihat persamaan regresinya, kita dapat melihat pada output tabel koefisien. Nilai konstan ini menunjukkan nilai A. Dan untuk nilai min 0,35 itu menunjukkan nilai B-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai regresi berjenjang. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you.